Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam yang akan saya jelaskan ada dua, yaitu Kerajaan Islam di Kalimantan dan Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kerajaan Islam di Kalimantan. Ada banyak kerajaan Islam di Kalimantan, salah satunya Kerajaan Daha Banjar, yang pada awal abad 16 Islam masuk ke Kalimantan Selatan, di antaranya yaitu di Kerajaan Daha Banjar, yang waktu itu masih beragama Hindu. Namun pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi, yang mana berkat bantuan dari Sultan Demak, Raja Daha dan rakyatnya akhirnya memeluk agama Islam. Berkat Sultan Demak berhasil membuat Raja Daha dan rakyatnya masuk agama Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudera. Pangeran Samudera sendiri memiliki gelar yaitu Pangeran Suryanullah atau Pangeran Suryansah. Setelah beliau naik tahta, daerah-daerah di sekitarnya mengakui kekuasaannya, yaitu di antaranya daerah Batangla, Sukaciana, Sambas, dan Sambangan. Setelah mendapatkan pengakuan dari daerah-daerah sekitar, setelah itu adapun di Kalimantan Timur atau Kutai pada tahun 1575 Masehi, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota. Sejak baginda masuk Islam, terjadilah Islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Setelahnya itu, penyebaran Islam lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman dilakukan oleh putranya dan para penggantinya, meneruskan dakwah sampai di daerah-daerah yang lebih dalam. Lanjut ke pembahasan kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Pada saat itu, perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai pada sejak abad 16 Masehi. Dikenalkan oleh Sultan Prapen pada tahun 1605, yaitu putra Sunan Giri. Sultan Prapen memulai penyebaran Islam dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Pejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Sunan Prapen menyampaikan dakwahnya dimulai dari Lombok juga hingga ke Sumbawa. Di Lombok berdirilah Kerajaan Selaparang. Kerajaan ini mengalami masa keemasan dikarenakan pemerintahan Kerajaan Selaparang waktu itu dipimpin oleh pemerintahan Prabu Rangkeswari. Selain itu juga Prabu Rangkeswari memegang kekuasaan di seluruh Lombok. Selain itu, Kerajaan Selaparang juga menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan Islam. Salah satunya yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Selaparang, interaksi masyarakat Muslim semakin baik dikarenakan para pedagang sering berkunjung ke Kerajaan Selaparang untuk menjual barang dagangannya. Melanjutkan ke pembahasan mengenai jalur perdagangan terkait kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Pada masa itu, saat POC berusaha menguasai jalur perdagangan, Kesultanan Goa berusaha untuk menutup jalur perdagangan POC ke Lombok dan Sumbawa. Pada saat itu, di Sumbawa banyak kerajaan-kerajaan yang masuk dalam kekuasaan Kesultanan Goa pada sekitar tahun 1618. Bima dikuasai Goa pada tahun 1633 dan Selaparang pada tahun 1640. Demikian juga daerah-daerah yang lain dikuasai oleh Kesultanan Goa pada abad 17. Hubungan antara Kesultanan Goa dan Lombok pun dipererat dengan cara perkawinan seperti Pemban, Selaparang, Pejanggik, dan Parwa. Di antara kedua kesultanan tersebut, kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara adalah Kesultanan Bima. Raja Kesultanan pertama Bima adalah Ruma
Bata Wadu yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair 1611 sampai 1640. Mengenai sejarah literatur Kesultanan Bima di abad 20 dapat diperkaya pada gambaran terperinci syair Kerajaan Bima. Syair Kerajaan Bima sendiri mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kesultanan Bima pada kurun waktu 1515 sampai 1829. Ada 4 kejadian yang diceritakan dalam syair tersebut, yaitu wafatnya Sultan, diangkatnya penggantinya, serangan perompak, dan meletusnya Gunung Tambora. Syair Kerajaan Bima tersebut dikarang oleh seorang khatib yang bernama Luqman yang masih merupakan kerabat Sultan Bima pada sekitar tahun 1830. Sekian penjelasan tentang pembahasan kerajaan Islam di Kalimantan dan kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Saya akhiri pembahasan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.